Baiklah, kebaktian hari Minggu ini kita akan alaskan di dalam nama Allah Sang Pendamai Ciptaan melalui putranya Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera kiranya turun atas saudara sekalian di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Gloria Patri. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi, selama-lamanya. Amin. Dengarkanlah nats pembimbing kita pada pagi hari ini yang terambil di dalam Mazmur pasal yang ke-33 ayat 19 berkata demikian. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersuka cita, sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. 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 Shalom sidang jemaat Tuhan sekalian. Shalom. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat bersuka cita, selamat beribadah. Biarlah sukacita Allah pada hari ini mengalir di dalam kehidupan saudara sekalian. Mari kita akan terus siapkan hati, kita akan lebih dan lebih lagi untuk memuji Tuhan. Tuhan memberkati dan selanjutnya saya percayakan kepada saudara mengambil bagian pelayanan. Tuhan Shalom memberkati. semuanya. Shalom. Kita mau bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus karena sampai pada hari ini, sampai detik ini kita masih diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, nafas hidup sama Tuhan. Sehingga pada saat pagi hari ini kita bisa beribadah bersama-sama. Walaupun kita beribadah di rumah kita masing-masing, tapi saya yakin dan percaya Roh Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Roh Tuhan hadir dalam setiap ibadah kita. Dan pada saat pagi hari ini kita mau naikkan pujian syukur kita mau naikkan pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Kita mau naikkan pujian kita yang mengatakan kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa Tuhan sangat besar buat kehidupan kita. Dalam setiap perjalanan hidup kita yakin dan percaya wabah virus ini akan lewat karena kuasa Tuhan kita lebih besar. Tuhan sanggup mengubah segala sesuatu, Tuhan sanggup menyembuhkan, Tuhan sanggup untuk melakukan segala perkara, dan kita yakin itu. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar.
besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kita mau angkat pujian ini dari awal. Kita mau naikkan syukur kita. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku, dan kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Katakan ku percaya. Ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan penolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku Kau terlebih besar. Tuhanku terlebih besar.
pada saat pagi hari ini kita akan bersama-sama menaikkan pokok doa kita di rumah kita masing-masing, di tempat kita masing-masing. Saya akan membacakan pokok-pokok doa yang akan kita sampaikan, pokok-pokok doa yang akan kita naikkan kepada Tuhan kita. Untuk yang pertama, mengucap syukur dan meminta ampun kepada Tuhan, dan mengucap syukur buat kesehatan yang Tuhan berikan kepada kita. Yang kedua, berdoa untuk seluruh jemaat GKMI Philadelphia Pontianak. Yang ketiga, berdoa untuk seluruh gereja. Yang keempat, memohon untuk wabah virus dapat cepat berlalu. Yang kelima, berdoa untuk bangsa dan negara, untuk tenaga medis, keamanan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Berdoa untuk Bapak Gembala dan keluarga. Berdoa untuk keluarga kita sendiri, pergumulan keluarga kita sendiri hanya kita yang tahu. Dan yang terakhir, secara khusus untuk kesembuhan adiknya Ibu Henlian, Bapak Ahyun, kiranya diberikan kesembuhan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan berdoa bersama-sama di gereja, di rumah kita masing-masing. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Bapa yang berada di kerajaan surga, terima kasih buat penyertaan-Mu, terima kasih buat kesehatan, terima kasih buat nafas hidup yang masih Kau berikan kepada kami, Yesus. Terima kasih buat penyertaan-Mu sepanjang hari, sepanjang kegiatan, sepanjang minggu ya Bapa. Engkau masih membimbing kami, Engkau masih memberikan kami kesehatan, sehingga pagi hari ini kami bisa beribadah kepada Engkau, sehingga pagi hari ini kami bisa memuji, memuliakan nama-Mu, Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dan saat pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau berdoa ya Bapa untuk seluruh jemaat di GKMI Philadelphia ya Bapa, baik dari sekolah minggu, dari remaja, pemuda, bahkan jemaat dewasa ya Bapa. Kiranya Engkau berkati setiap jemaat yang ada ya Bapa. Kiranya Engkau berkati pertumbuhan iman, Engkau berkati kesehatan, Engkau berkati pekerjaan kami ya Bapa. Kiranya Engkau selalu turut bekerja dalam kehidupan kami, Yesus. Baik dalam pergumulan keluarga kami masing-masing ya Bapa. Kami juga berdoa ya Bapa untuk wabah virus corona ini ya Bapa, yang sampai saat ini yang masih belum selesai ya Bapa. Tapi kami yakin dan percaya Bapa, Engkau dokter yang sungguh hebat, Engkau punya kuasa yang sungguh besar ya Bapa. Kami yakin dan percaya Bapa, waktu Engkau pasti yang terbaik untuk menyelesaikan virus ini ya Bapa. Kami hanya bisa berserah kepada Engkau ya Bapa. Kami hanya bisa berdoa kepada Engkau saja Yesus untuk virus ini ya Bapa. Kiranya Engkau berkati setiap kami ya Bapa. Bahkan untuk tenaga medis, untuk dokter, untuk perawat ya Bapa yang melawan virus corona ini. Kiranya Engkau berkati mereka, Engkau tutup bungkus mereka melawan virus ini Yesus. Kami juga berdoa untuk TNI, untuk Polri ya Bapa yang membantu ya Bapa. Kami tahu ya Bapa, apapun yang kami minta, apapun yang kami lakukan, apapun yang kami rencanakan ya Bapa, jika tidak sesuai dengan kehendak-Mu itu tidak akan terjadi ya Bapa. Tapi kami yakin dan percaya Bapa, kami sungguh yakin ya Bapa, kami sungguh percaya ya Bapa, virus ini akan hilang oleh kuasa-Mu, virus ini akan hilang oleh kehebatan-Mu, kedahsyatan-Mu saja Yesus. Kami juga berdoa ya Bapa untuk keluarga Bapak Gembala di sini ya Bapa. Kiranya Engkau berkati kesehatan, Engkau berkati pekerjaannya ya Bapa. Engkau berkati keluarganya dalam setiap pergumulannya, hanya Engkau saja yang tahu. Engkau berkati pelayanannya Bapa, dimanapun dia berada, kiranya bisa menjadi berkat bagi orang ya Bapa. Kami juga berdoa ya Bapa untuk bangsa dan negara kami ya Bapa, dalam kedudukannya Bapa, baik dari tingkat tertinggi sampai terendah. Kiranya Engkau berkati ya Bapa, pejabat-pejabat ya Bapa, Engkau berkati ya Bapa supaya bisa melaksanakannya tugas dengan baik, bisa melaksanakannya tugas dengan penuh hikmat ya Bapa. Kami juga berdoa ya Bapa untuk adiknya Ibu Henlian ya Bapa dalam masa kesembuhannya ya Bapa. Kami yakin percaya Bapa,
Kuasa-Mu sungguh dahsyat bagi keluarga ini ya Bapa. Engkau berkati kesehatannya, Engkau berkati kesembuhannya Bapa, karena Engkau sungguh tabib yang ajaib Yesus. Kami berdoa ya Bapa untuk keluarganya ya Bapa, supaya diberikan kekuatan ya Bapa, untuk selalu berserah kepada Engkau saja Yesus. Ya Bapa, ampuni setiap kami, ampuni setiap kesalahan kami, apapun yang kami perbuat ya Bapa, baik sengaja maupun tidak sengaja, kami yakin percaya Engkau sungguh tahu ya Bapa, apapun yang kami lakukan, apapun yang kami perbuat yang tidak berkenan kepada Engkau, kami sungguh mohon ampun kepada Engkau Yesus. Kami juga berdoa ya Bapa untuk keluarga jemaat yang sampai saat ini tidak bekerja ya Bapa. Tapi kami akan percaya Bapa, Engkau selalu mencukupkan, Engkau selalu memberikan semua berkat daripada-Mu Yesus. Di saat kami percaya, di saat kami berserah kepada Engkau, kami yakin percaya Bapa, kuasa-Mu sungguh dahsyat bagi setiap keluarga yang sampai saat ini belum tidak bekerja ya Bapa. Dimanapun kami ya Bapa, kami juga berdoa untuk orang yang di luar ya Bapa, untuk masyarakat yang di luar ya Bapa, yang sampai saat ini pekerjaannya harus dihentikan ya Bapa, karena virus ini ya Bapa. Tapi kami yakin percaya Bapa, berkat-Mu sungguh dahsyat, berkat-Mu sungguh ada bagi setiap kami, bagi setiap masyarakat yang percaya kepada Engkau Yesus. Kami mohon ampun ya Bapa, kami mohon untuk menyatakan kasih setia-Mu, untuk menyatakan kedahsyatan-Mu ya Bapa, supaya virus ini cepat menghilang ya Bapa, dan kami bisa beribadah kepada Engkau lagi di tempat gereja ini ya Bapa. Kami bisa melakukan aktivitas kami seperti biasanya lagi ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Inilah doa dan ucapan syukur kami ya Bapa, yang kami alaskan ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa. Ampuni kami jika doa ini terlalu memaksa, tapi kami akan percaya Bapa, doa-Mu saja yang jadi, penyertaan-Mu saja yang jadi, dan kuasa-Mu saja yang jadi Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami menyerahkan ibadah doa kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu Yesus, yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Seperti demikian. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom semuanya. Shalom. Kita akan mengangkat pujian sukacita kita yang mengatakan hatiku percaya. Bahwa hati kita percaya Tuhan kita sungguh besar. Amin. Amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku.
percaya Kaulah menara kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Oke, tiba saatnya kita akan mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Kita akan menyiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Sebelum itu kita mau angkat pujian kita yang mengatakan Kaulah segalanya. Tuhan segalanya dalam kehidupan kita, Tuhan segalanya dalam pribadi kita. Kita mau mengasihi Tuhan, kita mau memuliakan Tuhan, kita mau menyiapkan hati kita, menyiapkan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu,
Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali kalau pada hari ini kita dipertemukan kembali dalam satu sukacita besar. Biarlah damai sejahtera yang dari Roh Kudus kiranya melimpah di dalam kehidupan saudara-saudara sekalian. Bapak Ibu yang terkasih di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, berbahagia sekali pada hari ini kalau kembali kita dipertemukan dalam satu persekutuan yang teramat indah, dalam satu persekutuan yang manis, bersama-sama untuk menikmati kebenaran firman Tuhan. Saya rindu dan saya yakin percaya saudara-saudara sekalian dimanapun sudah berada pada hari ini, saudara dalam keadaan damai sejahtera, saudara dalam keadaan sehat walafiat, saudara dalam penyertaan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Biarlah di tengah-tengah keluarga hari ini kita akan mendasari hidup kita dengan kebenaran firman Tuhan. Biarlah sebelum kita lebih lanjut, saya rindu mengajak kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami menaikkan pujian syukur kembali di hadapan-Mu ya Tuhan. Oleh karena sampai dengan hari ini penyertaan-Mu itu ajaib. Lawatan-Mu itu nyata dalam kehidupan kami ya Bapa. Dalam berbagai tantangan pergumulan, bahkan di tengah-tengah pergumulan dunia saat ini ya Bapa di surga. Di bumi kami diperhadapkan dengan satu wabah, tetapi kami masih boleh memuji Engkau, menyembah-Mu Tuhan, atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga hari ini kami masih boleh datang menyembah Allah. Terlebih kami mau menikmati firman Tuhan. Bapa, hamba mau berdoa untuk hamba-Mu yang pada hari ini Tuhan mau percayakan untuk memberitakan firman Tuhan. Mari Roh Kudus, kiranya Engkau menyertai hamba-Mu, Engkau pimpin hamba-Mu, Engkau tutup bungkus hamba-Mu dengan kuat kuasa-Mu Bapa, sehingga firman Allah yang diberitakan pada hari ini sungguh-sungguh memberkati kami semuanya ya Tuhan. Kami mau sediakan hati kami untuk mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, nama di atas segala nama itu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, siapapun manusia, apapun jabatannya ia, kita tidak dapat berharap kepada manusia seperti dinyatakan di dalam nats firman Tuhan pada hari ini. Saya ulangi sekali lagi, siapapun manusia, dimanapun apapun jabatannya, kita tidak dapat berharap kepada manusia seperti dinyatakan dalam nats berikut ini. Dalam Mazmur pasal yang ke-33 ayat yang ke-16 sampai 22. Ini akan menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Saya akan membacakan buat saudara sekalian. Silakan saudara yang ada di rumah boleh membuka Alkitabnya masing-masing. Kita akan melihat Mazmur 33 ayat 16 sampai 22 berkata demikian. Saya akan membacakan buat kita sekalian. Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan, yang sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersuka cita, sebab kepada nama-Nya yang kudus kita percaya. Kasih setiamu ya Tuhan kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui pembacaan firman Tuhan pada hari ini kita membangun satu tema, yaitu pengharapan yang tidak mengecewakan. Saya ulangi, tema firman Tuhan kita pada hari ini yaitu pengharapan yang tidak mengecewakan. Maka di sepanjang bulan Mei ini, kalau Sinode GKMI kita adalah bulan misi. Tapi saya bergumul di tengah-tengah kondisi dunia seperti saat ini, biarlah kita terus memiliki pengharapan akan Kristus Yesus. Maka di sepanjang bulan Mei nanti ini kita akan belajar tema yaitu tentang pengharapan. Yaitu tema kita pengharapan yang tidak mengecewakan.
Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini dengan tema pengharapan yang tidak mengecewakan, maka saya akan membagi dua kelompok atau dua bagian. Yang pertama ayat 16 dan yang ke-17. Di situ bicara tentang pengharapan akan dunia ini adalah sementara. Pengharapan akan dunia ini adalah sementara. Pengharapan kepada dunia ini, pengharapan kepada manusia yang ada di dunia ini adalah pengharapan yang sementara. Kenapa? Dijelaskan pengharapan dunia adalah pengharapan yang sementara. Saudara perhatikan dalam ayat yang ke-16 dan 17. Seorang raja tidak akan selamat oleh karena besarnya kuasa. Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan, yang sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pengharapan akan dunia ini sementara. Dikatakan seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Atau di sini bicara tentang kekuasaan. Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kekuasaan. Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Bapak Ibu, apa kurangnya seorang raja? Tetapi dicatat, raja tidak akan selamat oleh besarnya kekuasaan. Kekuasaan kedudukan yang dia miliki tidak akan menjamin dia untuk dia beroleh selamat. Baik selamat di dalam dunia ini, terlebih lagi selamat pada hidup yang kekal nanti. Selamat dari bebas dari kuasa maut. Saudara mungkin mendengar kasus saat ini yang sedang heboh, yaitu tentang corona tentunya. Kurang apa seorang bupati yang sudah kita dengar hari-hari ini, bukan? Ada seorang bupati yang ada di Kepulauan Riau. Dia meninggal dan dinyatakan meninggal karena corona, medis menyatakannya. Televisi memberitakannya. Kurang apa dia? Ada tim dokter, ada dokter khusus mungkin. Seorang bupati, seorang kepala daerah. Dia punya kekuasaan, dia punya jabatan. Tetapi Alkitab dengan tegas, memang kenyataan dunia ini, harapan kepada dunia ini, kekuasaan yang ada di dalam dunia ini tidak memberikan jaminan. Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kekuasaan. Nah, apalagi kalau wali kota yang ada di Kepulauan Riau tadi itu, dia tidak percaya Tuhan, keselamatan kekal pun tidak menjadi bagiannya. Keselamatan di dalam dunia ini pun dia sudah meninggal karena corona. Sudah bisa bayangkan. Jadi saya mau katakan pengharapan akan dunia ini sementara Bapak Ibu. Kekuasaan raja tidak akan selamat oleh karena besarnya kekuasaan. Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan atau pengalaman. Atau apapun masa lalu yang hebat-hebat itu tidak akan bisa menolong dia. Seorang pahlawan yang hebat berperang, seorang pahlawan yang memang notabene pahlawan itu pandai berperang, ternyata pengalaman itu tidak dapat menolong dia. Pengalaman masa lalu tidak akan dapat menolong dia. Pengalaman hidup orang percaya yang sekian lama menjadi orang Kristen, belum tentu menjadi jaminan. Pengalaman, seringkali orang tua berkata banyak makan asam garam, tetapi belum tentu menjadi jaminan. Karena memang mengharapkan pengalaman yang ada di dunia ini, mengharapkan pengalaman-pengalaman masa lalu, tidak menjadi jaminan akan memberikan pertolongan Bapak Ibu. Terlebih hari-hari ini di tengah-tengah COVID yang melanda. Kalau kita orang-orang daerah seringkali kalau kita mengalami luka atau patah tulang dan sebagainya, menurut pengalaman ada banyak daun-daun di kampung kita bisa gunakan dan bisa menyembuhkan. Itu pengalaman. Tetapi sekarang ketika kondisi ada ini, pengalaman apa yang mau kita andalkan? Kekuatan apa yang kita mau andalkan? Kalau mengandalkan dunia ini terbatas Bapak Ibu, terbatas. Bahkan kuda yang adalah dikatakan harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan yang sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan. Kuda itu ketangkasannya besar. Kuda itu mau bicara tentang kita ini fasilitas. Biarpun fasilitas banyak, hari ini yang punya fasilitas banyak.
Mobil harus nongkrong di garasi. Pesawat tidak bisa terbang walaupun punya uang. Walaupun punya fasilitas sekarang tidak bisa buat apa-apa. Harapan kepada dunia, wah kalau punya mobil bisa menikmati perjalanan. Sekarang mobilnya mangkrak di garasi. Yang punya uang banyak mau terbang ke luar negeri nggak bisa. Mangkrak, semua pesawat dibatasi. Fasilitas tidak menjamin. Uang banyak sekarang mau pingin makan-makan di restoran, makan-makan di kafe, mau nongkrong di kafe, nggak bisa. Harapan dunia ini terbatas Bapak Ibu. Harapan dunia ini terbatas. Tetapi berharap kepada Allah itu luar biasa. Nah Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di tengah-tengah COVID-19 ini memang saudara patut bersyukur kepada pemerintah kita yang cukup peduli terhadap rakyatnya. Kita patut bersyukur. Ada beberapa masyarakat yang mendapat bantuan sembako dari pemerintah. Bersyukur. Bukan berarti kita tidak bersyukur. Bersyukur. Ada juga yang dapat dari yayasan-yayasan atau lembaga-lembaga lain yang peduli. Kita mengucap syukur. Namun sekali lagi, semuanya itu harapan-harapan itu sementara. Ada satu sisi ada masyarakat yang mendapat bantuan dari lembaga atau dari pemerintah. Tetapi di sisi lain ada juga yang tidak mendapatkannya. Bagaimana dia bisa bersyukur? Karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mengharapkan kepada dunia itu sementara. Dalam Yesaya 2 ayat 22 berkata, jangan berharap kepada manusia. Sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas. Dan sebagai apakah ia dapat dianggap? Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan tegas firman Tuhan dikatakan, jangan berharap kepada manusia, jangan berharap kepada dunia ini, sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas, dan sebagai apakah ia dapat dianggap? Sementara saja. Maka Bapak Ibu, di tengah-tengah kondisi yang kita hadapi hari ini, ada satu pengharapan yang tidak mengecewakan. Hanyalah pengharapan di dalam Kristus Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pengharapan yang tidak mengecewakan hanyalah di dalam Yesus Kristus. Karena ada satu pujian yang mengatakan, janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada Kristus. Pengharapan itu menjadi tidak mengecewakan. Mengapa pengharapan dalam Yesus tidak mengecewakan? Ada 3 hal penting dalam ayat yang ke-18 sampai 22. Janji Tuhan itu janji yang tidak mengecewakan. Berharap kepada Tuhan itu tidak mengecewakan. Mengapa? Ayat yang ke-18. Karena mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Bapak Ibu, mengapa berharap dalam Yesus itu tidak mengecewakan? Karena mata Tuhan tertuju kepada umatnya, perhatian Tuhan tertuju kepada umatnya. Maaf, saya minum dulu. Saya ulangi sekali lagi Bapak Ibu. Mengapa berharap kepada Tuhan Yesus tidak mengecewakan? Karena Tuhan selalu peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya. Tuhan tidak izinkan kita bergumul sendiri. Mata Tuhan tertuju, perhatian Tuhan tertuju. Tuhan selalu memperhatikan, Tuhan selalu peduli. Tuhan tidak pernah tidak memperhatikan saudara. Mungkin baik saudara dalam lembah kekelaman kata pemazmur, aku tidak takut bahaya sebab gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Berharap kepada Tuhan itu tidak mengecewakan. Kenapa? Karena perhatian Tuhan, penyertaan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Itulah mata Tuhan, perhatian Tuhan, penyertaan Tuhan itu senantiasa tertuju. Hanya kadang-kadang Bapak Ibu, saudara dan saya yang kurang peka. Maka pada hari ini
Ada satu ajaran firman Tuhan dalam ayat yang ke-18. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Dan dikatakan firman Tuhan yang kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Jadi kalau saudara dan saya takut akan Tuhan, saudara dan saya terus berharap akan kasih setianya, perhatian Tuhan itu tertuju kepada saudara. Perhatiannya itu senantiasa kepada saudara. Perhatiannya selalu buat kita Bapak Ibu. Perhatian Tuhan itu tertuju kepada kita senantiasa. Bagi kita yang senantiasa berharap akan kasih setia Tuhan, kita berserah kepada Tuhan, kita taruh rasa takut akan Tuhan, maka pengharapan dalam Yesus tidak mengecewakan. Yang kedua, ayat yang ke-19 sampai 20. Kenapa berharap kepada Yesus tidak mengecewakan? Karena Dialah satu-satunya penolong. Dia perisai yang sesungguhnya. Dia penolong yang sesungguhnya. Hanya Yesus Kristus, dikatakan firman Tuhan. Dia untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mengapa berharap? Dia yang menolong, Dia yang sanggup menyertai, matanya tertuju, perhatiannya selalu, penyertanya. Dialah perisai yang sesungguhnya. Perisai dari apa Bapak Ibu? Dari hukuman maut. Dari hukuman maut. Dia penolong yang ajaib. Dia perisai, Dia penopang kehidupan kita. Itulah Yesus. Dari maut, loh luar biasa. Dia pribadi yang sanggup membebaskan kita dari hukuman maut. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana supaya pertolongan Tuhan itu menjadi nyata? Bagaimana supaya perisai Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita? Maka Tuhan mau respon dari anak-anak Tuhan, yaitu dia yang menanti-nantikan Tuhan. Dikatakan firman Tuhan ayat yang ke-20, jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dia penolong, Dia perisai, yaitu kuncinya bagi kita yang menanti-nantikan Tuhan, berharap kepada Tuhan. Ketika kita mengharapkan kepada Tuhan Yesus Kristus, menanti dengan sungguh, berseru dengan sungguh dalam kondisi apapun, kita menanti Tuhan. Dia penolong yang ajaib, Dia perisai sesungguhnya. Dan yang terakhir Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengapa pengharapan dalam Yesus tidak mengecewakan? Karena memang hanya Dialah sumber sukacita. Saya ulangi, hanya Dialah sumber sukacita. Ayat 21 sampai 22. Ya, karena Dia hati kita bersukacita, sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Kasih setiamu ya Tuhan kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Hanya Yesus satu-satunya yang pengharapan yang tidak mengecewakan. Kenapa? Karena memang hanya Dialah satu-satunya sumber sukacita. Berharap kepada Yesus tidak mengecewakan, karena Dia sumber sukacita. Dia satu-satunya sumber sukacita. Dia pusatnya mau bersukacita. Hari ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang ada uang pun tidak bisa bersukacita. Selebriti, artis pun di rumah aja nggak bersukacita mungkin. Karena biasanya mungkin ke mall, karena biasanya mungkin jalan-jalan ke luar negeri dan lain sebagainya. Hari ini bisakah jalan? Nggak bisa. Punya uang pun tidak bisa bersukacita. Ini kalau nanti lockdownnya lebih lama lagi, wah lebih repot lagi. Orang tidak punya kerja, yang punya uang mungkin mulai kebingungan. Bos mulai bingung, karyawan tidak kerja, uang ada, mau tak harus dibayar gaji. Loh,
Ada uang pun hilang damai, hilang sukacita. Apalagi yang tidak ada uang. Anak harus makan. Makan tidak bisa di stop. Saya tidak tahu lockdown di keluarga saudara. Tapi di keluarga saya, oh luar biasa sekali. Intensitas makannya meningkat. Loh iya, intensitas makan meningkat artinya ya karena mungkin tinggal di rumah saja, kegiatan tidak terlalu banyak, pekerjaan dikerjakan dari rumah. Bangun tidur ya makan, habis makan tidur, bangun tidur makan lagi. Sampai sore begitu hari ke hari. Nah, bagaimana kalau misalnya memang lockdown lalu tidak bisa bekerja? Sukacita hilang. Tetapi firman Tuhan mengatakan dengan tegas, ya karena Dia hati kita bersukacita. Kondisi apapun, kalau kita berharap kepada Tuhan Yesus Kristus, karena Dia sumbernya sukacita itu. Dia sanggup melawat kehidupan umatnya, karena Dia satu-satunya sumber. Dia pusat untuk boleh sukacita. Ada satu lagu rohani, dalam suka dukaku kan tetap tersenyum. Dalam suka, dalam duka, karena Dia sumber damai sejahtera, karena Dia sumber sukacita, kita tetap tersenyum. Amin. Maka Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, COVID boleh ada. COVID memang tidak mungkin tidak ada. Dunia mengalami hal ini. Tetapi berharap kepada Yesus Kristus itu tidak mengecewakan. Mengapa? Berharap kepada Yesus tidak mengecewakan. Karena mata Tuhan, perhatian Tuhan senantiasa tertuju kepada saudara dan saya. Kenapa berharap kepada Yesus tidak mengecewakan? Karena Dialah penolong dan perisai yang sesungguhnya dalam kehidupan kita. Kenapa berharap kepada Yesus tidak mengecewakan? Karena Dialah sumber sukacita. Sekarang Bapak Ibu, bagaimana saudara menyikapi, bagaimana saudara merespon firman Allah, bagaimana saudara melakukan firman Allah. Ketika pergumulan muncul, apakah saudara mengharapkan dunia? Mengharapkan dunia, mungkin dia berkuasa, dia punya kekuasaan, dia punya fasilitas, dia punya pengalaman, aku minta tolong sama dia, aku minta tolong sama dia, pasti dia bisa bantu. Itu terbatas Bapak Ibu. Tetapi kalau berharap kepada Tuhan Yesus, tidak terbatas. Bagaimana saudara merespon? Kalau hari ini saudara merespon dengan sukacita, saudara mau berharap kepada Tuhan, saudara diberkati Tuhan. Damai sejahtera menjadi bagian saudara. Saudara ada dalam perlindungan Tuhan senantiasa. Dialah firman Tuhan yang singkat pada hari ini. Sungguh memberkati kehidupan kita. Sungguh membuat saudara semakin bersukacita. Sungguh membuat saudara tetap kuat, tetap mampu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari terus berharap kepada Yesus Kristus. Terus taruhkan pengharapan kita kepada Yesus Kristus. Karena pengharapan kepada Yesus Kristus tidak mengecewakan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa buat hari ini. Karena kami boleh menikmati firman Allah. Dan kami mulai percaya bahwa Engkaulah pengharapan yang tidak mengecewakan dalam kehidupan kami. Sebab matamu senantiasa tertuju kepada kami. Sebab perhatianmu senantiasa kepada kami ya Tuhan. Dan Engkaulah yang sanggup menolong kami sesungguhnya. Engkaulah perisai kami sesungguhnya Tuhan. Dan hanya Engkaulah sumber sukacita itu. Mampukan kami untuk terus berharap kepadamu Tuhan. Kuatkan kami, teguhkan iman percaya kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kalau saudara sudah bersekutu pada hari ini, biarlah saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita masuk di bulan misi. Walaupun hati kita di rumah, badan kita di rumah, tetapi saya rindu hati kita juga terus bermisi. Kita terus berdoa juga untuk saudara-saudara kita yang jauh. Kita berdoa terus untuk saudara kita GKMI Anugerah yang mendampingi kita, PIPKA. Demikian juga kita terus berdoa untuk saudara-saudara kita yang begitu antusias yang ada di Batang Tarang. Kiranya Tuhan memberkati. Kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada hari ini. Sebelum kita berdoa, saya rindu sekali saudara memuji Tuhan bersama-sama. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku.
Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Bapa. Engkau boleh memberkati peribadahan kami pada hari ini ya Tuhan. Sebelum hamba-Mu menutup ibadah ini, Engkau memberkati sidang jemaat-Mu yang dengan rindu hati mereka beribadah di rumahnya masing-masing. Kami bersahati, kami rindu Tuhan untuk melaksanakan ibadah komunal bersama di gereja ini ya Tuhan. Oleh karena itu kami terus bersahati memohon Tuhan, Engkau yang memulihkan keadaan bumi kami ini ya Tuhan, dari virus corona. Engkaulah Allah yang sanggup, Engkaulah yang berkuasa dalam kehidupan kami. Hamba berdoa juga buat saudara sidang jemaat Tuhan yang sakit. Terima saudara kami Ahyun yang ada di Jakarta. Tuhan Engkau menolong dia Bapa. Bahkan saudara kami yang lainnya hamba tidak sebutkan satu persatu. Tuhan mengasihi mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Jemaat yang bergumul karena ekonomi, jemaat yang bergumul karena kesehatan, bergumul karena pekerjaan, Bapa kami meletakkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama Bapa. Yang berduka Tuhan menghibur dengan sukacita, yang bersedih hati Tuhan menguatkan mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tutup ibadah kami hari ini, dan kami mau mengakhiri ibadah ini. Kami mengakhirinya dengan menerima berkat yang daripada Tuhan. Terpujilah nama Bapa. Haleluya. Sidang jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Allah. Dan dengan rendah hati, saudara mengangkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Persiapkanlah dirimu, terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat Allah Bapa di surga, berkatnya tercurah dalam kehidupan sidang jemaat Tuhan sekalian. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus biarlah mengasihi umat Tuhan sekalian. Penghiburan dan penyertaan yang daripada Allah Roh Kudus kiranya menyertai saudara, hadir dalam kehidupan rumah tangga saudara, baik hari ini bahkan kekal sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Kepada Allah beri puji. Kepada Allah beri puji, semua makhluk di bumi. Padanya ku beri pujian, Bapa, Anak, dan Roh Suci. Amin. Amin. Kita bersatu dulu di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam sejahtera. Tuhan memberkati. Shalom.